Gabungan Angkatan Laut dan Udara Filipina, Australia, dan Amerika Serikat menyelesaikan kegiatan kerjasama maritim multilateral selama 2 hari dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. Latihan tersebut menampilkan kapal patroli kelas Teresa Magba II dan kapal perusak rudal milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Selain itu, ada juga helikopter dan sejumlah kapal perang lainnya yang berlayar dalam formasi. Kegiatan ini dilaporkan bertujuan untuk memperkuat keamanan dan interoperabilitas regional seiring meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. We're able to enhance the conduct of combined naval and air operations with our allies, specifically the United States Navy and the Royal Australian Navy. But most importantly, we were able to conduct this particular exercise with one of our more steadfast partners in maritime security, the Philippine Coast Guard. Laut Cina Selatan tetap menjadi duri dalam hubungan Filipina-Cina karena Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah tersebut, termasuk wilayah yang juga diklaim kedaulatannya oleh Filipina. Adapun Laut Filipina Barat yang menjadi lokasi latihan berada dalam zona ekonomi eksklusif. Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi di Polresta Solo. Pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Di sisi lain, kubu Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan. Langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ogroseno, yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui, SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara, ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya, ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah, gitu ya. Sebelumnya Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa karena dianggap tidak lengkap atau P19. Untuk melengkapi berkas, polisi periksa saksi dan sejumlah ahli. Kasus akan disidangkan jika berkas telah dinyatakan lengkap atau P21. Tim Liputan iNews melaporkan. Ukuran ini krusial. Kalau ukurannya tidak sesuai, Mas Aiman, harusnya begitu kita terima gambar, terus ukurannya jadi melebar. Ini ukurannya sebenarnya, terus tadi mengkerucut. Harusnya nggak boleh diterima, pasti harusnya KPU bilang ini ukuran ijazahnya nggak sesuai, formanya nggak sesuai, kembalikan dulu. Nggak bisa diterima, kok bisa diterima? Ini benar, tapi ada yang tidak benar di sini juga. Yaitu apa? Yaitu di sini nggak ada tanggalnya. Kalau yang tadi 2014 ada? Masih nggak ada juga, tapi itu sebelum berlaku. Undang-undang tentang keadministrasi pemerintah belum berlaku. Tahun berapa itu? Itu 2014 Oktober. Oke. Jadi baru tahun itu. Tahun ini harusnya, jadi ini sekaligus jawaban saya. Ada juga beberapa termul yang mengatakan, itu Roy Suryo legalisasinya juga ada tanggalnya. Iya, belum 2014. Kalau setelah 2014, 2019 harusnya ada tanggalnya. Dan ini melanggar Undang-Undang Sistem Pemerintahan, Undang-Undang tahun 2014 yang dikukuhkan pada bulan Oktober. Jadi gini, jadi saya jelaskan. Ya. Maksudnya Mas Roy, jadi
ini besar, ini kecil. Ya. Tidak sesederhana mengecilkan yang besar gitu kan. Betul. Tetapi ketika dikecilkan pun maka proporsinya juga berbeda antara Berbeda 2014 dengan harusnya. 2019. Iya. Anda sudah melakukan itu dengan Saya menggunakan sudah, alat. saya ukur. Boleh? Ukurannya yang satu 3:4, yang satu ukurannya kayak 6:9. Dengan menggunakan alat apa itu? Dengan menggunakan Software apa? ada perspektif, ada programnya Pakai perspektif penggaris. sama. Pakai penggaris. Apa? Mau Jadi pakai penggaris juga penggaris, boleh. terus pakai Kalau apa? kalau nggak bisa IT pakai penggaris juga boleh. Coba pakai apa? Alatnya namanya apa? Ayo. Pokoknya begini. Kalau dia belum latihan belum bisa nanti pakai apa yang latihan? VCG Face. Paling ada alatnya itu. Emang. Iya tahu VCG Face, ArcNet, Oke, silakan. Face Saya Net gitu kan. jelaskan ya. Pasti Oke. itu Jadi, gitu loh. Oke, yang kita- paling intinya, Iya, udah. paling intinya. Udah. Oke, nggak apa-apa. Ya kan saya Silakan. sudah jelaskan tadi, ya ini adalah silon dan yang Nggak ada hubungannya mau silon, mau sinon, Jadi mau kalau sikon, dikatakan nggak ada. itu, nggak ada ini hubungannya, ini adalah ngaco ini. yang sudah diberikan oleh KPU RI dan ini diterima oleh KPU RI, artinya ini sudah sah. Apalagi yang mesti diperbincangkan, apalagi yang mesti diperdebatkan. Yang saya menarik buat saya kalau bicara itu Intinya adalah yang ketahuan dikatakan ini ada legalisir. bodohnya ketahuan. Ya, karena saya tahu legalisirnya beliau juga tidak mempunyai. Ini kan dengerin juga kan? Nggak Ya mempunyai memang, yang karena namanya 2000 itu tanggal, sebelum bulan, 2019. tahun. Itu saya punya. Loh ya punya Saya bisa silakan saya itu nggak tunjukkan dipakai juga. kok, nggak apa-apa. Saya bisa tunjukkan, izin Mas. Silakan. Raya. Karena itu, seorang peneliti yang penting jujur. Apakah itu cukup sudah reliable, sudah valid atau tidak untuk sampai pada kesimpulan. Tetapi sebuah penelitian itu subject to. Jadi kalau mengatakan ijazah Jokowi 99,9% palsu, itu subject to yang diteliti oleh Mas Roy Suryo. Dan dia yakini itu sebagai sesuatu yang reliable dan valid. Oke, enggak, tapi gini, tentu tidak bertanya Pak ini ijazah asli atau palsu itu jump to conclusion. Tapi saya ingin tanya, kalau saya peneliti, saya akan tanya, oke ini ada kejanggalan. Katakanlah misalnya salinan tadi, ini yang kecil, ini yang besar. Ini gimana Pak Jokowi? Kan begitu? Iya. Lalu kemudian ada misalnya ada garis yang berbeda, ada garis di foto dan seterusnya. Kampusnya juga, Gajah Mada juga. Oke, Man, tentu pertanyaan saya seperti katakan tidak semua orang memiliki kemewahan untuk bisa langsung Itu yang saya interview mau Pak tanya. Jokowi. Tapi kalau punya konsekuensi hukum nggak boleh dong Bang. Konsekuensi Kan ada hukum batasan. Loh, apa? iya, kan mencemarkan nama baik seseorang Bang. Kalau setiap kita melakukan penelitian terhadap pejabat publik dan Anda mengatakan pencemaran nama hukum, Anda tidak pernah baca Begini, putusan Bang. MK namanya. Apa mau saya tulis besok tentang sosok seorang Refli Harun dengan versi saya? Silakan. Tanpa saya melakukan kiri kanan. Silakan. Saya kira nggak Silakan. Dengan metodologi. Saya tantang, hanya sampaikan, silakan. Bang Refli. Silakan. Saya melihat Silakan. intelektual seorang Refli Harun Silakan. malam ini berubah dan ditantang bergeser. silakan, nggak Karena berani ilmu Anda. adalah kebenaran Bang. Anda Abang ditantang jangan silakan, nggak terbawa berani. oleh isu Anda opini mau publik menulis yang tentang liar. Refli Harun jelek? Itu yang saya Silakan. katakan. Yang nulis Berani dulu nggak? dong. Kalau abang katakan itu Silakan. tidak menjadi masalah, Bentar. saya akan coba cari tahu Ditantang nanti malah bagaimana nggak berani pendapat dia. seseorang. Yang nulis dulu bicara. Boleh Bang. Oke, silakan. Silakan. Gini. Oke. Silakan tulis tentang Refli Harun buruk oleh Rasman Nasution. Masalahnya akan dipercaya orang apa enggak? Kan muncul lagi. Loh, bukan begitu. Muncul lagi kan? Kita, Itu bro, tadi. kita adu integritas. Bang, Sini. Bang begini. Nih. Selama ini Ada abang, Rasman Nasution. begini. Ya, Ini sini. Bang Refli abang saya. Selama ini intelektualnya Iya. luar biasa. Ini Tapi ada hari ini Rasman abang kok berubah Nasution. gitu loh Bang. Ini ada Refli Harun. Ya. Anda percaya Rasman Nasution atau Refli Harun? Wah itu yang keliru Bang. Percaya sama Iman. Itu kata abang. Percaya sama Kalau saya Iman. tanya dengan sana, percaya Rasman apa enggak? Itu apa jawab? Mana? Rasman. Mana? Jadi Percaya gini. sama Iman. Jadi ilmu itu bukan karena banyaknya orang, tapi pendekatannya objektif. Sudahlah. Itu Kalau Pak Egy dan Pak Damai Hari Lubis di SP3, berarti kan sudah ada pencabutan juga. Maksudnya gimana Pak? Pencabutan laporan dong Terhadap mereka berdua. ya, terhadap seluruhnya. Harus seluruhnya. Terhadap peristiwa itu yang dilaporkan, bukan terhadap tersangka terlapornya. Terhadap peristiwa yang Jadi dilaporkan. kalau satu LP ada 10 orang, yang 2 ini kemudian dicabut. Bisa dicabut kalau dinyatakan meninggal dunia. Oke, kalau seandainya di SP3 karena RJ dan lain sebagainya, Ya. maka Seluruhnya. yang seluruhnya harus dicabut juga. LP-nya laporan peristiwanya itu dikembalikan, dipulihkan semula. Berarti itu semua dihentikan. Bukan diminta dihentikan, tidak perlu. Kita hanya mengingatkan. Loh, berarti tidak bisa hanya 2 saja dihentikan, yang 6 tidak. Seperti itu. Jadi sekali saya katakan, bukan akhirnya ada 2, oh, Pak tolong dihentikan. Saya tidak pernah memerintahkan penyidik seperti itu. Ya, saya hanya memberikan saran masukan. Ya kan. Jadi kalau ada kejadian seperti saya memberikan koreksi, ya saya koreksi
supaya Polri 2045 nanti, tahun emas itu sudah sesuai dengan Polri harapan kita bersama nanti. Tidak ada kriminalisasi, ya buku ke-1 KHP itu dibaca secara tuntas dan jelas. Tapi sebentar Pak, saya mau tanya, kasus yang Mas Roy, Dr. Rismond, Dr. Tifa itu alami adalah kriminalisasi menurut Pak Ugro? Saya mengarahnya ke situ, karena satu, pasal-pasal di buku 1 KHP tadi tidak dipenuhi. Tidak ada istilah klaster 1, klaster 2. Di KUHP tidak ada istilah klaster. Di hukum acara pidana tidak ada klaster. Kalau disebutkan pasti pasal 55, 56. Enggak, apa pentingnya klaster sehingga menyimpulkan kriminalisasi? Ya, ini kan akan dikaitkan penerapan undang-undangnya saja dengan beberapa pasal itu sudah salah. Karena kalau ada satu perbuatan kemudian masuk dalam kategori beberapa A, peraturan pidana, ya kan? Itu diambilkan pasal yang terberat ancaman hukumannya. Oh, seolah-olah target begitu? Ya, itu ada lex spesialis. Maksudnya gitu Pak, seolah-olah ditarget gitu? Loh, seperti itu karena supaya bisa ditahan dicarikan pasal yang hukumannya berat. Seperti itu. Ya, jadi kita memberikan koreksi itu demi kebaikan Polri, demi kebaikan masyarakat ke depan. Bukan saya nggak cinta Polri. Kalau saya nggak cinta Polri, saya biarkan aja polisi seperti sekarang. Saya memberikan koreksi karena saya pernah jadi penyidik. Ya, penyidik di mana? Kasat Sersa Jakarta Pusat. Pusatnya Jakarta. Kasat Sersa Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Masa saya berbuat semuanya saya? Kalau saya kritik berarti saya nggak cinta Polri. Loh, justru saya cinta Polri, saya kritik Polri. Tapi kritik membangun, bukan kritik yang tidak membangun seperti itu. Ya, jadi hal-hal seperti ini kalau saya buka semua, bagaimana saya dipropam dan sebagainya, nanti dipikir saya cerita yang nggak usah lah. Saya pokoknya tetap Bayangkara saya itu Bayangkara seperti Bayangkara yang diharapkan setelah Polri keluar dari Kementerian Dalam Negeri menjadi kepolisian seperti sekarang ini. Bukan menjadi Bayangkara seperti zaman Majapahit. Pengawal raja dan keluarganya, bukan seperti itu. Ya, itu saja Mas, terima kasih. Kemudian kalau berbicara satu rangkaian, betul, satu LP. Tetapi ada pengembangan penyidik di sini. Tadi Pak Ugro tadi mengatakan bahwa perkara ini harusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tadi. KUHP dan KUHAP. Betul, satu rangkaian. Tetapi memiliki peran masing-masing. Sehingga ada perbedaan pasal, sehingga ada pertanggungjawaban individual. Sesuai yang asas-asas yang kita sebutkan tadi. Itu dulu Pak Ugro. Saya tidak membantah Bapak, pendapat Bapak bagus, cocok, ya kan, berdasarkan pengalaman Bapak. Para delegasi terlihat meninggalkan kediaman misi Oman di Jenewa. Saat putaran kedua pembicaraan tidak langsung terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bertemu dengan Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, menjelang pembicaraan mengenai program nuklir Iran dan isu-isu lainnya. Hal ini terjadi setelah peningkatan kekuatan militer besar-besaran di kawasan tersebut. Oman menjadi mediator dalam negosiasi tersebut setelah putaran pertama diadakan di Muscat pekan lalu.